Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saya perkenalkan sebelumnya, saya Wahyu, pedagang di Bogor yang dimasukkan ke penjara oleh oknum seorang Habib. Eh, yang mau saya tanyakan, eh, mungkin yang hadir di sini hanya sebagian kecil dari yang merasakan keresahan yang sama di antara kita. Hanya saja nggak semuanya berani speak up. Nah, terutama khawatir dengan Undang-Undang ITE. Seperti yang saya alami, saya harus mendekam 5 bulan di dalam tahanan hanya karena berbicara tentang fakta dan kebenaran. Nah, bagaimana kelanjutannya di forum ini? Apakah ada solusinya? Misalnya dalam bentuk pendampingan hukum apabila ada di antara kita yang dijerat dengan undang-undang yang sama dengan yang saya alami karena berbicara tentang fakta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Satu lagi ya. Kedua orang lagi kita langsung. Tolong ceritakan ulang kejadian. Oh ceritain. Ceritakan yang lengkap. Kalau kronologinya ya, karena saya seorang pedagang. Lalu di dekat toko saya ada spanduk bunyinya perhatian dilarang keras berbelanja di warung-warung seputar Al Busro. Sanksi Anda dikeluarkan dari majelis taklim. Karena spanduk itu saya merasa pendapatan di toko saya menurun. Saya coba komplain ke pihak RT namun juga tidak ada tanggapan. Akhirnya saya putuskan untuk memfoto spanduk itu dan saya up di TikTok. Saya pun nggak nyangka kalau video itu dapat perhatian yang cukup besar dari warganet. Nah, karena video TikTok tersebut saya dilaporkan dengan Undang-Undang ITE tentang ujaran kebencian. Oleh siapa? Oleh majelis taklim tersebut, anak dari yang punya majelis taklim. Sebut namanya. Majelis taklim Al Busro. Siapa? Pelapornya atas nama Ibu Zakiyah, anak dari Habib Alwi. Alwi Pame apa tuh? Asegaf. Pengasuhnya siapa, nama lengkap? Pengasuh Majelis Taklim Al Busro siapa? Habib Alwi itu pengasuhnya. Jadi intinya begini, Pak Alawi itu kan tidak terbukti dzurriyyat Nabi dari kajian kitab nasab, kitab buku sejarah, kemudian tes DNA itu sudah pasti. Dan klaim sebagai dzurriyyat Nabi itu membahayakan bangsa dan negara. Mulai dari Mas Wahyu yang tadi bertestimoni, sampai klaim-klaim mereka mengenai sejarah, mengenai perebutan otoritas spiritual dan politik, ini sangat membahayakan Indonesia, bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu yang pertama kita sebagai anggota masyarakat, bagian dari anak bangsa Nusantara, mari kita bersama-sama untuk saling belajar, saling mengedukasi mengenai topik ini. Yang kedua, kita berharap agar negara, aparat negara mengambil tindakan-tindakan dalam rangka menyelamatkan bangsa dan negara yang menjadi kewajiban pemerintah. Dan sudah jelas dan pasti bahwa dari klaim-klaim itu pula mereka menantang Pancasila dan NKRI. Dan itu tidak boleh dihentikan. Itu tidak boleh dibiarkan, bukan harus dihentikan ya, tidak boleh dihentikan. Itu harus dihentikan dengan secepatnya. Makanya tadi ada usul Mas Irfan mengenai komite Hasimiyah, karena ini memang luar biasa Pak ya, dan jangan anggap ini remeh gitu. Ini bukan soal rebutan nasab, ini bukan soal klaim siapa anak siapa, bukan. Klaim mereka mengatasnamakan Nabi sudah membahayakan bangsa dan negara. Maka semua kita sebagai anak bangsa Nusantara, semuanya harus bahu-membahu bersatu bergotong royong untuk mengedukasi, untuk saling mengingatkan mengenai hal ini. Ini juga terkait dengan apa yang disampaikan Mas Wahyu. Wahai para pengacara, wahai para advokat, kalau ada kasus seperti Mas Wahyu, jangan tunggu instruksi siapapun, jaga, lindungi, berikan layanan hukum secukupnya dengan gratis.
Karena ini perjuangan untuk bangsa dan negara kita. Itu ya. Monggo Adik. Ya, insya Allah jika ada hal-hal yang serupa itu, silahkan Anda komunikasi dengan kami, hubungi Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga. Insya Allah kita akan cari bagaimana baiknya dan bagaimana pada sukanya. Yang tadinya bertengkar, insya Allah selesai dengan kedamaian. Sama-sama kami akan berusaha. Silahkan Anda berhubungan dengan kami, teman-teman kami pada suka yang sudah berada di sekitar 20 provinsi di Indonesia, cabangnya, insya Allah kami akan melayani. Tapi ingat, kami tidak akan memihak kepada siapapun, kami akan memihak fi haqqin ke dalam kebenaran dan mencari bagaimana supaya pada sukanya, pada senangnya insya Allah.